مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuki في كتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua kita, para guru, para sesepuh, para asatid yang kita hormati dan kita cintai, terlebih khusus guru-guru kita Al-Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Alawi bin Yahya, kita doakan panjang umur, sehat wal afiah. Juga kepada Al-Habib Ahmad Al-Aidarus, Ustaz Abdul Salam maupun para guru lainnya, Al-Habib Hasan Al-Hamid, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah, bersalawat salam khusus untuk makhluk teragung junjungan baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah beserta keluarga, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman, dan semoga kita semua orang-orang yang istiqamah duduk di majlis Rasulullah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita sampai pada hadis yang ke-29. Kita baca bersama, bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Amrin ibni al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepada aku, wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Ia dahulu mengerjakan salat malam, lalu ia meninggalkannya, muttafaqun alaih. Hadis ke-29 yang berbicara tentang persoalan tahajud atau ibadah di tengah malam.
Hadis dibawa oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, salah seorang sahabat Rasul yang dikenal keilmuannya, dikenal dengan kezuhudnya di dunia ini, dikenal juga dengan ibadahnya. Beliau sahabat, bapaknya juga sahabat Rasulullah, yaitu Amr ibn al-As. Ini yang membawa hadis ini Abdullah bin Amr, seorang anak yang masuk Islam lebih dahulu daripada ayahnya. Beliau ini orang yang dikenal sahabat yang banyak ilmunya, dan dikenal sahabat yang rajin ibadahnya dan ahli Quran. Kalau baca Quran enak didengar. Dan beliau ini dikatakan oleh sahabat aktsaran nasi akhdhan li Rasulillah SAW lil hadis wal ilmi. Ini Abdullah bin Amr dikenali oleh sahabat orang yang paling banyak duduk ngaji, menimba ilmu langsung dengan Rasulullah. Sehingga di dalam sahih Imam Abu Hurairah sendiri menyatakan makana ahadun aktsara akhdhan lil ilmi wal hadis an Rasulillah SAW minni illa Abdullah bin Amr. Imam Abu Hurairah sendiri sahabat yang dekat sama Rasul, sering duduk ngaji sama Rasul. Beliau berkata, tidak ada sahabat yang lebih banyak duduk ngaji tentang hadis dan ilmu bersama kanjeng Rasulullah SAW selain Abdullah bin Amr. Dia orang yang bisa dikatakan lebih banyak duduk ngaji dengan Rasulullah. Bahkan kata Imam Abu Hurairah, annahu yaktub wala aktub. Kalau Abdullah bin Amr duduk di depan Nabi bawa kertas, dia tulis apa yang keluar dari lisannya Rasulullah. Sehingga banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 700 hadis dibawa oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Berdakwah di kota Mesir sampai meninggal dunia tahun 63 Hijriah. Pada usia meninggal dunianya usia 72 daripada umur Imam Abdullah bin Amr ibn al-As. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya ini pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kata Nabi kepada beliau ni Abdullah bin Amr, jangan sampai kamu menjadi seperti si fulan. Si fulan ini siapa yang dimaksud oleh Rasul? Kata sebagian ulama, disembunyikan namanya karena ada sesuatu yang kurang, aib kalau disebut sama Rasul. Sehingga kita juga begitu, kalau ada orang punya kekurangan jangan disebut namanya, sebut saja fulan. Sebagaimana Rasul mengajarkan adab. Bahkan ulama juga sudah mencari dari jalan-jalan hadis yang dimaksud sama Nabi, fulan ini siapa? Tapi mereka tidak menemukan. Artinya tidak diketahui kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, jangan kamu seperti si fulan. Kenapa ini si fulan? Sampai Nabi enggak sebut namanya. Kata Nabi dalam sabdanya, kana yagumul lail, itu si fulan rajin tahajud. Kegemarannya qiyamul lail, bangun di tengah malam ibadah, berdoa, munajat, rakaat demi rakaat dia kerjakan. Kamu jangan jadi seperti dia. Kenapa kok tidak boleh jadi seperti dia? Si fulan itu tadinya rajin tahajud, tadinya rajin qiyamul lail, fataraka qiyamul lail, lalu dia tinggalin itu qiyamul lail. Dari hadis ini sehingga dikatakan muttafaqun alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat tentang kesahihannya. Kenapa kok Nabi larang sahabatnya Abdullah bin Amr jangan jadi seperti fulan? Rajin tahajud, rajin qiyamul lail, lalu tiba-tiba berhenti. Sehingga dari hadis ini kata ulama, sunnah orang itu istiqomah.
Sunnah orang itu mudawamah. Mudawamah di dalam seluruh amal soleh, termasuk tahajud, qiyamul lail, sholat di tengah malam. Betul. Ini sunnah. Di balik hadis ini kata Nabi, jangan jadi seperti fulan karena dia meninggalkan qiyamul lail yang tadi sudah menjadi kebiasaannya. Sehingga kata ulama, makruh kalau ada orang biasa melaksanakan ibadah walaupun sunnah tiba-tiba berhenti tanpa uzur. Tiap malam tahajud, akhirnya dia tinggalin. Biasa tahajud malam Jumat, setiap malam Jumat dia tinggalin. Ini termasuk walaupun tidak wajib melaksanakan tahajud, tetapi makruh karena dia meninggalkan kebiasaan baik. Mudah-mudahan amal ibadah yang baik yang biasa kita kerjakan tidak berhenti sampai di situ, tapi berhentinya ketika ruh keluar dari rongga badan kita meninggal dunia. Sehingga hadis ini menjadi suatu pelajaran untuk kita semua umatnya Rasul agar menghidupkan tahajud atau qiyamul lail di tengah malam. Ini yang namanya tahajud, qiyamul lail, da'bus salihin, kata Nabi, itu kebiasaan orang soleh. Jadi kalau Anda kita ini pengen tahu karakter ciri-ciri orang soleh itu bagaimana, kalau malam tidak tidur. Dia tidur sedikit, setelah itu dia bangun tahajud. Itu ciri-ciri orang soleh. Zaman dahulu para nabi, para rasul, sehingga tahajud hukumnya wajib bagi mereka. Bagi rasul kalau mereka tidak tahajud dosa. Tapi bagi kita sunnah. Tapi dengan berjalannya ini waktu, orang berlarut-larut semakin melupakan yang namanya tahajud di tengah malam. Tidak bangun untuk sholat, tidak bangun untuk baca Quran, tidak bangun untuk munajat, bangunnya untuk nonton TV. Ada sampai kebanyakan umat Islam mungkin ada yang tidak tahajud malam untuk sholat kecuali setahun sekali. Aneh baginya. Ini ibadah tahajud semakin dilupakan oleh orang. Padahal dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Turmuzi, Rasul pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Lazimkanlah atas kalian bangun malam. Fa innahu da'bas salihina qablakum. Itu qiyamul lail, bangun malam, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa gurbatun ilallah, cara yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tahajud malam. Maghfaratun lisayyi'at, kata Nabi, bisa menghapus dosa. Manhatun lil ifmi, bisa menepis segala perbuatan nista dan maksiat kita. Wa matradatul lidai anil jasad, bisa menjadi obat buat penyakit di badan kita. Mudah-mudahan kita rajin tahajud. Makanya oleh Rasul sangat dianjurkan untuk kita. Jadi bukan semata-mata di situ ada penghapusan dosa, mengangkat derajat, tapi orang yang rajin tahajud hidupnya bakal sehat. Badannya dijauhin dari penyakit. Sampai kata Nabi dalam riwayat yang lain, ni'mar rajul Abdullah in kana yusalli bil lail. Sebaik-baik hamba itu si Abdullah, andai kata dia bangun malam. Ini kata ulama yang dimaksud sama Nabi Abdullah ini pembawa hadis ini, Abdullah bin Amr. Sebaik-baik Abdullah kalau dia bangun malam. Setelah dia dengar ungkapan itu dari Nabi, qala ba'duhum falamma kana sami'a dzalik min Rasulillah la yanam minal laili illa qalila. Setelah dia dengar Nabi bilang sebaik-baik Abdullah kalau dia bangun malam, semenjak itu kalau malam tidurnya sedikit. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah mengenal bahwa yang namanya kemuliaan itu adalah di dunia. Tetapi sesungguhnya kemuliaan itu, saudara, kemuliaan di dunia yang berlanjut sampai kemuliaan dalam kubur, berlanjut sampai kemuliaan kumpul sama Rasulullah. Itu hakikat kemuliaan. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaannya orang mukmin, titel dan bintangnya orang mukmin kalau dia bangun malam. Kalau ada orang berbintang, berkedudukan, dimuliakan di dunia
tapi tidak ibadah, tidak taat kepada Allah, bermaksiat, tidak kenal tahajud, kemuliaannya sampai dia meninggal dunia saja. Betul? Di dunia dikawal, di dunia disanjung, nggak ibadah, tidak ada kemuliaan yang berlanjut sampai di alam barzah. Tapi kalau dia rajin tahajud, di dunia Allah muliakan berlanjut sampai di dalam kuburnya. Berlanjut sampai di alam barzah, alam arwahnya, berlanjut sampai jumpa dengan Allah. Ini yang dimaksud sama Nabi, syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ada orang datang kepada Rasulullah SAW menceritakan, dakara rajul inda Rasulullah SAW, qala ar-rajul nam hatta asbaha. Ada orang cerita di depan Nabi, wahai Rasul, tuh si fulan tidur, melek-meleknya pagi, artinya matahari sudah keluar. Apa kata Nabi? Dzaka rajulun bala syaitan fi udunih, muttafaqun alaih. Kata Nabi, itu si fulan yang tidurnya kebablasan, kalau bahasa kita, keenakan tidurnya, sampai melek waktu sudah lewat daripada waktu subuhnya, berarti setan udah ngencingin kupingnya. Jadi kalau kita telat, melek-melek matahari udah terang, ya pastiin tuh berarti di kuping kita ada kencingnya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Udah ketinggalan fadilah. Salat qobliyah ba'diyah fadilah, salat duha fadilah, sedekah fadilah. Tapi fadilah yang paling utama kata Nabi, afdhalus shalah sholatul lail. Paling afdolnya sholat, keutamaan yang paling bagus setelah ibadah wajib, sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga saudara, ibadah itu kata ulama semakin berat, pahalanya semakin gede. Ada orang kerja dari pagi sampai jam 5 sore. Capek apa tidak? Capek. Pulang ke rumah, sampai di rumah dia berangkat ngaji di majelis Rasulullah. Selesai jam 10. Sampai rumah jam 11. Kumpul ketemu sama keluarga, ngobrol-ngobrol, tidur jam setengah 1. Setengah 3 bangun tahajud malam. Berat, enteng apa susah? Enteng apa susah? Baru tidur 3 jam dari pagi dia kerja, maka dia mau bangun. Masya Allah. Ini kata Nabi dalam hadis marfu, saudara, dibawa sama Ikrimah dari Imam Ibnu Abbas, hadis marfu, kata Nabi, manintabaha, barang siapa yang bangun min naumihi, di tengah malam dia bangun, faqala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, nadarallahu ilaih. Dia melek nih, cuman baca itu kalimat tuh, subhanallah alhamdulillah allahu akbar, Allah pandang dia dengan pandangan rahmat. Fa in tawaddoa, kalau dia wudu, ghufira lahu, diampunin dosanya. Fa in shalla arba'a raka'atin, kalaulah setelah itu dia lanjutkan setelah wudu salat sunnah 4 rakaat. Salat sunnah 4 rakaat, yaqra'u fi kulli lailah ummul kitabi wa ayatul kursi wa qul huwallahu ahad 11 marrah, ghufira lahu albattah. Ya baca 4 rakaat, setiap rakaat baca Fatihah, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad 11 kali, kata Nabi diampuni seluruh dosanya. Capek-capek, enak tidur, bangun suruh sholat, dia kerjakan seperti itu, diampuni seluruh dosanya. Berkata Ikrimah, qala wallahi sami'tuhu min Ibni Abbas. Demi Allah, saya sumpah saya dengar ini kalimat dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad sami'tuhu min Rasulillah. Kata Imam Ibnu Abbas, demi Allah tiada tuhan selainnya, saya dengar ini kalimat langsung dari Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad sami'tuhu min Jibril. Nabi sumpah, demi Allah tiada tuhan selainnya, saya dengar ini kalimat, ini nasihat, ini himbauan langsung daripada malaikat Jibril. Faqala Jibril, wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad qala Allahu dzalik. Kata malaikat Jibril, demi Allah tiada tuhan selainnya, saya dengar ini nasihat, ini himbauan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh keutamaan orang bangun malam.
Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan. Itu orang kalau bangun malam saudara, kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ainin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini kata Allah. Orang-orang yang Masya Allah, yang istimewa, orang-orang soleh itu yang kalau malam tidur sedikit, setelah itu dia jauhin bantalnya, menghindar dari kasurnya, dari pembaringannya. Yad'una rabbahum, mereka munajat sama Allah dengan baca Quran, dengan solat tobat, dengan solat hajat, dengan solat witir, dengan solat tasbih. Tujuannya yad'una rabbahum tama'an, khaufan wa tama'an, takut kena siksa, takut kena murka, takut meninggal su'ul khatimah. Wa tama'an, berharap rahmat Allah, meninggal husnul khatimah, minta buat umatnya Rasul. Ini orang-orang yang istimewa. Apa kata Allah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ini kalau punya harta rajin sedekah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, maka tidak ada yang tahu, la nabiyyun mursal wala malakun mugarrab, seorang nabi manapun, malaikat siapapun, tidak ada yang tahu pahala yang besar Allah siapkan buat mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi mereka apa yang telah mereka lakukan di dunia daripada bangun malam. Imam Hasan Basri berkata, kenapa kok Allah sebut fala ta'lamu nafsun, jiwa manapun tidak ada yang tahu keutamaan orang ahli tahajud. Nabi, malaikat tidak ada yang tahu. Karena keutamaan yang begitu besar tidak boleh diketahui oleh makhluk manapun. Khusus hanya Allah bagi orang-orang yang bangun pada waktu malam. Al-Imam Al-Aidarusil Akbar, kakeknya Al-Aidarus, kakeknya Habib Hussein Luar Batang, kakeknya semua orang bangsa Al-Aidarus, seorang yang alim, ahli ibadah. Beliau mengatakan, law arafun nas ma nahan fi qiyamul lail lagataluna bisuyuf. Ini orang-orang yang tidak tahajud, mau muslim mau kafir, kalau mereka bisa lihat keutamaan orang muslim yang bangun malam tahajud, maka mereka berbondong-bondong merebut keutamaan itu, sampai mereka kalau bisa memenggal kepala mereka, kepala kita orang yang tahajud, akan dibunuh orang-orang yang ahli tahajud, saking besarnya anugerah yang diperoleh bagi orang-orang yang bangun tengah malam. Jangan lagi manusia, kalau saudara berguru, guru Anda tahu Anda tahajud, guru Anda akan gembira, betul? Apalagi Allah. Ini Allah gembiranya bukan main. Kalau ada orang tahajud, Allah katakan kepada malaikat, ini Allah bangga. Ishhadu anni abahtuhum dara karamati. Hai malaikatku, saksikan tuh, hamba saya yang bangun ibadah semata-mata hanya mengharap ridhoku. Semua orang pada tidur, dia bangun, saya halalkan sorga buat mereka. Subhanallah. Imam Junaid Al-Baghdadi waliullah, ketika meninggal dunia, ada orang soleh tidur mimpi. Dalam mimpinya lihat Imam Junaid Baghdadi dalam keadaan yang begitu mulia, pakai jubah bercahaya, pakai sorban, dalam keadaan berlumuran dengan cahaya yang indah. Maka tetangganya nih yang tidur mimpi tanya, wahai Imam Junaid Baghdadi, ini keadaan antum sangat indah di dalam kubur. Alhamdulillah. Ini pasti gara-gara dakwah antum? Bukan. Gara-gara ilmu yang antum sampaikan? Bukan. Gara-gara sedekah antum? Bukan. Terus gara-gara apa? Lantaran apa sebabnya Allah angkat kedudukan antum dalam kubur menjadi orang yang begitu terhormat, bercahaya? Jawaban beliau apa? Ruqai'atun uqimuhunna fi jawfil lail. Ini cuman gara-gara beberapa rakaat saja. Kalau malam saya bangun malam ibadah sama Allah, nggak ada orang lihat saya, karena itu diterima sama Allah. Allah berikan kedudukan yang istimewa untuk saya dalam kubur. Saudara, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Tapi orang diangkat derajat itu harus ada pengorbanan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi Sahibul Maulid pernah berkata, man talabal ula sahiral layali. Siapa orang ingin diangkat derajatnya sama Allah,
maka dia harus bangun malam. Kalau nggak pernah bangun malam, jangan ngarep diangkat derajatnya sama Allah. Karena ibadah di waktu malam orang nggak ada yang lihat. Kadangkala istri kita saja tidak tahu, betul? Anak kita tidak tahu, tetangga kita tidak tahu. Murni karena Allah, ngantuk-ngantuk, basuh muka dengan air wudhu hanya untuk sujud bersimpu kepada Allah. Makanya kata Nabi, kalau orang pengen tahu cara masuk surga tanpa hisab, bangun malam. At'imut ta'am, wasilul wasallu bil-lail, wan nasu niyam, tadkhulu jannat rabbikum bisalam ay bila hisab. Kasih makan orang susah, sambung silaturahmi, bangun malam, Anda masuk surganya Allah tanpa dihisab. Oleh karena itu saudara, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita bisa melaksanakannya. Sedikit lagi saya ingat Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ngajarin kita nih. Kalau orang pengen bangun malam dikasih cara. Ada cara zahir, ada cara batin. Cara zahir yang pertama, jangan banyak makan di waktu malam. Kalau orang banyak makan, otomatis minumnya banyak. Kalau sudah perut kenyang, tidurnya sangat dalam. Enak betul tuh tidur. Kalau sudah enak tidur, bangunnya berat. Coba makan 1 nampan sendiri. Habis itu minum air 1 galon. Insya Allah nggak bakal tahajud. Kenapa? Udah keberatan perutnya, keenakan kepenuhan dengan makanan. Yang kedua, caranya di waktu siang jangan buang-buang waktu di dalam hal yang tiada guna. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan qiyamul lail walaupun sedikit. Tidur di waktu siang walaupun sedikit, itu bisa membantu bangun malam. Yang keempat, jangan berbuat dosa di siangnya atau di malamnya, sehingga Allah tidak mengharamkan tahajud di tengah malam berkat kita tidak berbuat dosa. Itu sebab zahir. Sebab batin nomor 1, salamatul qalbi anil hiqdi an jamil muslimin. Bersihin hati dari dengki kepada semua orang muslim. Yang kedua, belajar dan mengetahui keutamaan bangun malam. Seperti pelajaran malam ini, kita dengar keutamaan-keutamanya. Yang ketiga, ini yang paling utama, cinta sama Allah. Kalau orang cinta sama Allah, dia sudah pasang beker, bunyi jam 3. Dia cinta sama Allah, nggak dimatiin lagi tuh beker. Dia matiin, ambil air wudhu, dia sholat. Ini berkat cinta sama Allah. Ada orang datang kepada Imam Ibrahim bin Adham. Hai Imam Ibrahim bin Adham, saya ini pengen bangun malam tapi nggak bisa-bisa. Fasifli dawaan, kasih saya resep. Obatnya apa supaya saya bisa bangun di waktu malam? Beliau berkata, la ta'sihi bin nahar fala yuhrimaka al-qiyamu bil lail. Kalau kamu pengen tahu obat mudah untuk bisa bangun malam, jangan pernah maksiat sama Allah di waktu siang. Nanti Allah mudahkan kamu bisa bangun di waktu malam. Ada orang berkata kepada Imam Hasan Basri, hai Imam Hasan Basri, ana udah berusaha tidur cepat, setelah Isya tidur. Badan ana sehat walafiat, tidur cepat, tapi tidak pernah bisa bangun malam. Jawaban Imam Hasan Basri 1 kalimat sangat singkat. Jawabannya apa? Dunubuka gayyadatka. Jawabannya berarti ente keberatan dosa. Kalau orang dosanya enteng, enteng bangun malam. Mudah-mudahan Allah entengkan kita dari dosa, sehingga kita bisa menjalankan bangun malam dengan setulus-tulusnya mengharap ridho kepada Allah, dan Allah mudahkan berkat taufiknya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.